Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke? Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas bagian B-nya, yaitu mengenai upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan Pancasila. Pancasila menjadi landasan untuk melaksanakan pembangunan nasional dan menegakkan 3 wujud cita-cita bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Mewujudkan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuatan membentang dari Sabang sampai Merauke. Agar lebih bersemangat, silahkan kalian bernyanyi bersama-sama mengenai lagu Dari Sabang Sampai Merauke dengan gembira. Setelah menyanyikan lagu tersebut, diharapkan kamu merasa lebih bersemangat dan semakin memiliki rasa cinta terhadap Indonesia. Pulau-pulau yang saling terhubung merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia. Menjaga dan memanfaatkan pulau-pulau tersebut demi kesejahteraan penduduk adalah tantangan yang besar yang harus dihadapi. Pulau-pulau indah di Indonesia bukan hanya tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga kaya akan potensi alam yang perlu dijaga. Sebagai negara demokratis, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan mengoptimalkan memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh rakyat. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dari hutan dan laut hingga minyak bumi, emas, gas, dan batu bara. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa negara harus memanfaatkan potensi alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyatnya. 2. Membentuk satu masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia yang adil dan makmur adalah cita-cita bersama yang memerlukan kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak. Masyarakat adil dan makmur dapat tercapai ketika hak dan kewajiban setiap warga negara terjamin secara seimbang. Pemerintah berusaha mewujudkan hal ini melalui upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Setiap warga negara tanpa memandang status sosial ekonomi harus diperlakukan secara adil sesuai amanat sila kelima Pancasila. Pembangunan di Indonesia harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bantuan sosial bagi semua warga. 3. Membentuk satu persahabatan yang baik antara Indonesia dengan negara lain di dunia atas dasar saling menghormati dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Coba kalian amati, di sini ada gambar Presiden Soekarno di Meksiko tahun 1960. Nah, kunjungan Presiden Soekarno ke Meksiko pada 4 Juni 1960 adalah bukti upaya Indonesia menjalin persahabatan dengan negara lain untuk perdamaian. Indonesia menerapkan prinsip bebas aktif dalam hubungan internasional.
tidak menutup diri dari diplomasi global. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional, baik regional maupun global, dan terus menjalin kerjasama dengan negara-negara lain melalui forum seperti KTT, ASEAN, KTT APES, dan lain sebagainya. Untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir seperti terorisme, intoleransi, serta masalah pertahanan dan keamanan menjadi persoalan penting dalam upaya menjaga kesatuan dan persatuan negara. Persatuan dan kesatuan NKRI sangat penting untuk menjaga keharmonisan bangsa. Indonesia menjadi kuat karena keberagaman suku, adat, keyakinan, kelas sosial, dan budaya yang hidup berdampingan. Menurut Yudi Latif, Soekarno membangkitkan rasa kebangsaan melalui nasionalisme yang menyadarkan rakyat untuk merasa sebagai satu golongan dan bangsa. Soekarno juga mengajarkan pentingnya gotong royong, perjuangan bersama, dan saling membantu demi kepentingan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Menghadapi tantangan seperti terorisme, intoleransi, dan masalah pertahanan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Gotong royong dalam membangun Indonesia yang damai adalah tanggung jawab bersama. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, penting bagi setiap warga negara untuk saling menghormati, patuh pada hukum, dan menjalankan hak serta kewajibannya. Langkah awal untuk menjaga persatuan adalah dengan saling mengenal, meskipun keberagaman budaya, agama, dan kelas sosial bisa menjadi tantangan. Oleh karena itu, program-program dari masyarakat dan sekolah harus melibatkan berbagai latar belakang untuk mempererat hubungan antar warga. Apakah kamu sudah berusaha untuk mengenal teman-teman yang ada di kelas sekolah dan lingkungan rumah? Jika kamu sudah mengenal mereka, kemungkinan besar akan lebih mudah melakukan kerjasama atau kolaborasi. Setelah saling mengenal, kamu akan mudah bersikap toleran karena memahami setiap perbedaan yang ada. Pada konteks yang lebih besar, sikap menghormati perbedaan dan toleransi akan sangat berkontribusi pada kedamaian yang ada di Indonesia. Hidup yang penuh kedamaian akan membuat kamu lebih mudah dan meraih beragam cita-cita. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.